Berziarah itu beliau itu sebenarnya siapa Pak? Sedikit aja. Ya itu menurut sepuh-sepuh di sini namanya Raden Sangling, Pak. Raden Sangling. Nah, dulunya beliau ini gimana? Ya mungkin kayak sejarahnya dulu kan ada Pandai di sini, Pandai Gelang. Sangling itu kan kayak yang memurnikan, kalau bahasa Sangling itu kan kayak keris, harus disangling dulu. Kayak Gelang itu sangling dulu, kayaknya pemurnikannya gitu, Pak. Ya mungkin ada sangkut pautnya, wallahu alam kayak gitu. Nggak tahu. Cuma kata orang-orang sepuh sini ya beliau juga yang dituakan salah satunya di sini. Berarti ada kaitannya dengan Ki Buyut Papak ya? Mungkin ada. Pandai Gelang mungkin gitu. ada. Iya. Tapi kenapa ini jadi belum banyak yang tahu di sini? Ya karena belum banyak yang tahu, ya karena kurangnya keingintahuan ke sejarah mungkin masyarakat sini. Kayak gitu. Bisa begitu Cuma orang-orang yang tertentu ya banyak yang tahu juga. Iya. Gitu, Pak. Di sini masalahnya ya teman-teman. Iya. Jadi karena banyak sekali situs-situs sejarah termasuk makam para wali, termasuk yang tadi kita jarahin ya. Iya. Yang dimana orang-orang yang tahu sejarahnya itu sudah pada nggak ada ya Pak Ustadz. Iya. Pada nggak ada. Jadi ya sangat disayangkan. Iya. Karena itu kami mencoba untuk menggali ya sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan ada jalannya Pak Ustadz. Amin, amin. Mudah-mudahan ketemu. Ini sedang bersama para Ustadz Subaran dan Kiai Imad. Pak Kiai, kumaha Pak Kiai? Damang. Kiai Imad dan Habib Yuli Sobari. Kita mau menuju salah satu tempat. Kita memasuki kawasan salah satu tempat keramat. Nanti kita akan cari tahu ya tempat apa ini sebenarnya. Karena menurut salah seorang rekan kita ini merupakan salah satu tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat. Mesti memanjati tebing ini ya. Oke, cukup memprihatinkan karena jalannya ternyata belum dibangun. Butuh perjuangan untuk sampai ke lokasi. Kita menaiki tangga, di bawah sana ada kota Pandeglang. Kawan, kita sudah sampai di lokasinya. Inilah lokasinya. Ini kita berada di atas Bukit Pasir Kuntul, dimana di sebelah sana membentang kota Pandeglang. Kalau di seberang sana itu adalah Gunung Karang Pandeglang. Bersama kru-kru kami. Oke, inilah lokasinya ya. Dan sebagai informasi bahwa lokasi ini ternyata belum banyak yang tahu ya. Jadi mulai dibuka kembali sejarahnya. Ya. Kita akan berziarah dulu. Makam siapa ini Kak Imad? Ki Buyut Cangling ya? Ki Buyut Cangling. Oke, beliau ini merupakan salah seorang penyebar agama Islam di kawasan ini. Mangga Pak Ustadz, dipimpin ziarah. Baik teman-teman semuanya, kanal YouTube Catatan Ridwan Hamzah ini insya Allah akan terus menampilkan konten-konten petualangan religius, di mana kami sangat ingin menggali informasi seputar sejarah dan kebudayaan yang syarat dengan unsur-unsur spiritual. Semua lahir atas sebuah keprihatinan, banyaknya situs-situs sejarah yang mulai kita tinggalkan. Tujuan kami setidaknya agar sejarah dan kebudayaan yang kami kunjungi bisa terdokumentasi dengan baik, sebab hal ini merupakan bagian dari kekayaan khasanah budaya negeri kita. Kami mohon bantuan saudara-saudara kami, para penonton, untuk turut mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih bagi saudara-saudara yang telah membagikan konten-konten kami di akun media sosialnya. Pak Ustadz, hakikat berziarah di tempat-tempat keramat itu sebenarnya hakikatnya apa sih? Ziarah itu punya sunnah.
Ya, disunahkan sama dengan kalau dengan yang hidup mah apa namanya silaturahmi. Kalau silaturahmi dengan yang sudah meninggal itu ya ziarah gitu. Kalau dengan para aulia itu sama, mereka itu juga hidup, yang namanya ruh itu hidup kan gitu. Kita mendoakan, nah orang yang mendoakan dengan orang yang didoakan itu akan sama gitu. Kita mendapatkan pahala, yang didoakan juga dapat pahala. Kalau para aulia, para wali yang diberikan kelebihan oleh Allah, nah itu siapa tahu Allah izin dan ridho Allah, kita bisa ketempelan gitu. Jadi kalau kepada ahli kubur biasa ya kita mendoakan agar disangkan di alam kuburnya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kan. Ketempelan apa nih? Gitu, Pak Ustadz, kan? ketempelan apa ini? Ketempelan barokah. Oh, itu. itu. Teman-teman jangan salah paham ya. Ketempelan barokah, Ya, karomah dan karomahnya. Itu semua dari apa? Dari Allah kembalinya. Jadi kita juga bersama dengan Pak RT Imat ya, di mana beliau ini merupakan RT Pasir Kuntur. Nah, RT Pastil Kuntur, Kelurahan nih Kak? Pandeglang. Kelurahan Pandeglang, Kota Pandeglang, Banten yang punya wilayah. Nah, pengen tahu nih Kak Imat ini sebenarnya makam atau tempat apa nih? Ini mungkin kalau disebut makom ya makom karomah. Patilasan mungkin. Patilasan. Kata Ustadz yang sudah ziarah ke sini tuh, di sini ada Kibu Cangling. Siapa itu Kibu Cangling? Kibu Cangling itu beliau itu mungkin dulunya orang yang menyebarkan agama Islam di wilayah Pandeglang. Wilayah Pandeglang. Salah satu ya, karena kan banyak ya. Gitu. Oke, tapi ini ngomong-ngomong jalannya belum dibangun, gimana ini Pak Ustadz? Ini memang tadinya kan udah, kalau yang dari jauh itu memang udah banyak yang ziarah ke sini. Tapi memang mereka bukan jalan sini, ada jalan yang ke sana tuh. Jalan termasuk para kiai di sini juga yang tahu mah sering ziarah ke sini. Nah, karena adanya karomah ini maka kita buka jalan ke bawah itu untuk mempermudah yang mau berziarah ke sini. Berziarah. Kalau mau ke sini kira-kira alamatnya di mana nih kalau dari Ini jauh? Kampung Pasir Kutul, RT 2 RW 13, Kelurahan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Jadi mereka dari alun-alun? Dari kalau dari arah Serang itu sebelum pasar belok ke kiri lapangan Sukarela, lurus aja. Lurus ya? Lurus, nggak usah belok lagi, lurus, nanti juga tahu Pasir Kuntul. Oke. Ini lokasinya berada di Bukit Pasir Kuntul. Jadi karomahnya ini ada di atas bukit. Kita bisa lihat kota Pandeglang dari sini. Pemandangan indah ya? Pemandangannya bagus, tempatnya juga adem. Hakikat berziarah, satu mendoakan orang yang sudah meninggal, yang kedua mengingat kita kan seperti itu. Oh gitu. Nggak ada niat-niat yang lain? Ya niat-niat yang lain nggak ada sih selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh gitu ya. Jadi intinya kita untuk menguatkan silsilah ya? Iya, menguatkan silsilah. Sejarah. Iya. Di kitab Mapairul Aliyah itu setiap zaman wali itu berjumlah 124.000. 124.000 ya. Itu seperti jumlah sahabat-sahabat Kanjeng Nabi itu 124.000. Nah, wali itu kayak pemerintahan juga, Pak. Satu meninggal ada gantinya. Ada gantinya. Di Gitu. zaman kita sekarang juga masih ada ya? Masih ada. Masih ada wali. Cuman Ya, ada. keberadaannya mungkin. Keberadaannya yang kayak pangkatnya Syabdul Qadir. Syabdul Qadir kan pangkatnya Qutbul Gaus Fardul Jame kayak gitu. Ada juga itu yang pemimpin walinya itu yang pangkatnya Qutbul Gaus Fardul Jame. Nah, yang dulu wali Qutbul Gaus Fardul Jame itu yang masyhurnya yang Allah kasih suruh bicara ke umat ya, salah satunya Syabdul Qadir Al-Jailani sama Syekh Al-Imam Abi Hasan Ali Asadi kayak gitu. Itu yang diizinkan Allah bilang bahwa saya itu setiap wali di zaman saya harus dicap gitu Pak. Ya, kalau Syabdul Qadir bilangnya begini, setiap wali di zamanku harus dicap pundaknya dengan telapak kakiku. Jadi sejenis apa, raja atau gimana tuh Pak? Iya, raja wali. Raja ya, ada raja. Jadi sepertinya Bapak mau diangkat wali nih. Sama Syabdul Qadir dicap dulu ininya, pundaknya. Oh iya. Di stempel pakai telapak kaki Syabdul Qadir. Nah, makanya ada cerita Pak dulu sebelum
itu saya Abi Hasan Asadili mau berguru kayak gitu, dia berizin ke gurunya mau cari Fardul Jame itu, Qutbul Ghaus Fardul Jame. Nah di zaman 50 tahun setelah meninggalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wali kutub yang kayak gitu itu Allah masturkan. Mastur itu maksudnya nggak dimasyhurkan gitu Pak ya. Nah di zaman itu namanya gurunya Syekh Abdul Hasan Asadili itu Syekh Abdul Salam bin Masis. Oh, iya. Itu setelah Syekh Abdul Qadir ya? Iya, setelah Syekh Abdul Qadir. Itu cari-cari tuh beliau, Syekh Abi Hasan Asadili cari-cari ke Mekah, cari-cari nggak ada. Zaman dulu itu di Baghdad pusatnya ilmu, dicari-cari nggak ada juga. Terus Syekh Abi Hasan Asadili itu bertemu dengan satu wali juga. Kamu jauh-jauh cari wali yang kayak gitu di Mekah nggak ada, di sini nggak ada. Sebetulnya wali yang pangkatnya kayak Syekh Abdul Qadir itu ada di atas gunung di daerahmu sendiri, namanya Abdul Salam bin Masis kayak gitu. Abdul Salam bin Masis. Itu di daerah mana Pak Ustaz? Sekitar daerah Maroko lah. Masih daerah Maroko ya. Sekitar daerah Maroko. Akhirnya beliau dicari ketemu lah Syekh Abdul Salam bin Masis. 2 tahun, bener. Setelah 2 tahun, tempat dicat merah semua, cat merah. Karena asbak